Baik, semangat pagi mitra-mitra sahabat-sahabat agro. Tema kali ini adalah tentang tanah asem-asem ya, atau bahasa di situ Bondo itu ada nanasan ataupun yang bahasa-bahasa yang lainnya ya. Kenapa ini terjadi dan bagaimana mengatasinya? Sahabat-sahabat mitra agro, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Dinugroho, di mana ini mengawal produk agro pada PT Nalusan Nusantara ya, keseharian saya. Nah, sahabat-sahabat agro, tanah asem-asem ya. Kenapa ditanam asem-asem? Sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini bisa kita bedakan ya, bisa kita bedakan tanah yang asem-asem dengan tanah yang terserang kresek ataupun terserang blas. Yang terserang kresek atau terserang Xanthomonas oryzae, ini bentuknya seperti garis-garis seperti ini ya. Kemudian untuk yang blas ini ada gejala pada bagian tengah dan dimulai dari bagian tengah. Bercaknya dimulai dari bagian tengah, kalau kresek bercaknya dimulai dari bagian pinggir. Nah, sedangkan tanah asem-asem ini dimulai dari merata dari pucuk sampai ke bawah. Dan ciri yang khas ini adalah pada bagian akar. Jadi kalau kita lihat, kalau kita cabut, maka bagian akar ini ada sedikit licin ya. Pada tanaman yang kena kresek ataupun kena blas itu tidak begitu licin, sementara pada tanaman yang kena asam-asam ini atau yang disebut asam-asam ini ya, ini akar padinya licin. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kenapa ini terjadi? Karena ketersediaan unsur hara magnesium atau Mg dan kalsium atau Ca dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan sampai tidak tersedia. Kenapa ini terjadi? Karena ada proses dekomposisi jerami atau sisa penanaman yang sebelumnya belum selesai. Dan proses adanya dekomposisi jerami ini mengakibatkan unsur hara kalsiumnya terbuang. Ya. Kemudian dari kedua penyebab itu, maka timbul penyebab yang ketiga, yaitu dominannya kandungan logam di dalam tanah, yaitu munculnya ada aluminium Al dan besi Fe. Ya. Nah, kenapa itu terjadi juga? Karena tenggat waktu atau jarak antara musim tanam yang kedua dengan musim tanam yang pertama, atau sebaliknya dari musim tanam yang pertama ke musim tanam yang kedua ya, sisa jeraminya belum busuk tuntas dan waktunya istirahat cukup pendek. Dan gejala ini akan diperparah lagi dengan adanya penambahan pupuk susulan yang berupa urea. Jadi ini gejalanya makin sangat jelas dengan tambahan adanya pupuk urea. Nah, sahabat-sahabat agro, barangkali kita bisa melihat di sini ya hubungan pH tanah dengan ketersediaan unsur hara. Nah, jadi karena ada tadi proses pembusukan dan kemudian belum bagus ya pembusukan jeraminya, maka yang terjadi pada Ca maupun masium yang hijau ini itu sedikit ya, artinya pH-nya rendah. Nah, begitu pH-nya rendah, muncullah Fe atau besi ditambah aluminium ataupun Al yang ada di situ. Jadi Mg dan Ca-nya sangat-sangat kecil, Al dan Fe-nya sangat-sangat besar ya. Ya, jadi bagaimana nanti mengukur pH nanti bisa menonton di YouTube saya di tema yang lain. Nah, sahabat-sahabat agro, penyebabnya apa? Adanya proses perombakan sisa-sisa tanaman padi oleh mikroorganisme yang belum selesai pada tanah. Jadi proses itu biasanya akan menghasilkan panas. Ya. Nah, karena ada sisa-sisa perombakan yang belum selesai, maka biasanya kondisinya itu panas atau kadang-kadang kalau kita injak-injak di situ anget ya. Nah, ini gejala-gejala asam-asam ya. Yang pertama adalah daun padinya yang hijau menjadi kuning kemerahan diawali dari ujung dan menjalar ke pangkal daun. Dan tak lama kemudian akan mengering dan pertumbuhannya menjadi kerdil. Jadi mirip seperti virus, tetapi ini bukan virus tapi ini terjadi karena kondisi tanahnya yang asam-asam. Nah, kemudian ketika dicabut akarnya tampak berwarna coklat, warna besi berkarat, ya baunya sedikit busuk,
dan agak licin bila dipegang, serta kulit akarnya akan mudah mengelupas. Ya, ini ciri khas pada tanah yang asam-asam. Ya, di mana lahan padinya yang terkena asam-asam, maka kondisinya adalah seperti ini. Ya, nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah keringkan lahannya terlebih dahulu. Turunkan ketinggian airnya, perbaiki drainasenya sampai kondisinya macak-macak ya. Artinya tidak terlalu banyak air yang ada di situ. Ya, kemudian tunda pemakaian urea. Ini sangat penting karena nanti akan membantu kondisinya begitu diperparah kondisi asam-asam ini dengan pemberian urea. Jadi tunda dulu pemupukan susulan yang mengandung N ataupun terlebih urea. Nah, kemudian berikan dolomit ya selama 5-7 hari. Berapa Pak kalau seperti ini? Ya kurang lebih minimal sekitar 500 hingga 700 kilo per hektarnya. Ya, kita taburkan, kita diamkan antara 5-7 hari. Nah, setelah 5-7 hari, katakanlah seminggu kita sudah diamkan, baru taburkan granul ya. 5 sak ya, ditambah dengan glio dan ditambah dengan korin. Jadi ini jadikan satu aja. 5 sak granul ditambah dengan glio ditambah dengan korin. Jadi 1 hektar memerlukan 5 sak granul ya, ditambah dengan 3-5 kotak glio ditambah dengan 3-5 kotak korin. Jadikan satu, aduk, kemudian taburkan setelah 5 hari pemberian dolomit ya. Ini cara mengatasinya ya teman-teman semua dengan metode dengan NASA. Lalu pencegahannya gimana? Nah, bila setelah proses pemanenan padi telah selesai, maka semprotkan dengan tangguh dekomposer ya 5-7 tutup per tangki. Ini dosisnya. Ya, ini akan memakan sekitar 3-5 botol per hektarnya. Jadi kita semprotkan tangguh dekomposer supaya apa? Proses pembusukan pada jerami yang akan diolah pada musim yang berikutnya ini akan menjadi lebih sempurna. Ya, jadi pemberian tangguh ini kita berikan setelah proses pemberian pemanenan selesai, kemudian kita lakukan penyemprotan dengan tangguh dekomposer sebanyak dosisnya adalah 5-7 tutup per tangkinya. Kemudian baru kita lakukan olah lahan 3 minggu sebelum penanaman. Sembari kita membuat pembibitan dan pembibitan bibitnya sudah siap tanam. Jadi ini proses pencegahannya teman-teman semua. Jadi sebelum kita sudah merasakan kondisi lahannya itu panas ya, atau mungkin masih ada terjadi reaksi di lahan karena kita jalan-jalan di lahan padi misalnya begitu, maka setelah proses pemanenan padi alangkah baiknya kita semprotan dengan tangguh dekomposer punyanya NASA ya, ini 5-7 tutup per tangki ya, kita semprotkan merata ya. Ini akan memerlukan kurang lebih sekitar 3-5 botol per hektarnya. Nah, sahabat-sahabat agro, demikian tadi cerita kita tentang tanah yang asam-asam ya, yang menggunakan dengan teknologi NASA. Mudah-mudahan ini bisa membantu tanaman pada padi Bapak Ibu sekalian yang kondisinya asam-asam ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih telah melihat channel ini dan video ini. Dan bila mana ada saran, ada mungkin komentar ataupun mungkin ada ide untuk tema-tema yang bergerak, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.